nanti ke depannya Indonesia itu, tidak lagi tergantung pada dolar, tidak lagi terganggu oleh fluktuasi mata uang dolar, dan bahkan mungkin bisa jadi, pemimpin mata uang di kawasan ASEAN. Selamat siang pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econotalks. Ya baik pemirsa Unas TV, ketika rupiah melemah, perhatian publik biasanya langsung tertuju pada dolar Amerika Serikat. Hal ini tentu wajar karena hingga saat ini dolar masih menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan juga sistem keuangan global. Namun belakangan semakin banyak negara mulai mendorong terkait dengan penggunaan transaksi non-dolar termasuk khususnya yang ada di negara kita di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah transaksi non-dolar benar-benar bisa menjadi solusi ketika rupiah berada di bawah tekanan? Apakah langkah ini hanya sekedar alternatif teknis dalam perdagangan internasional atau justru ini bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional? Tentu untuk membahas tema kita hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Untuk itu izinkan saya menyapa sudah hadir di sini ada Bapak Muhammad Agung Adi Mangilep SEMSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Agung, menarik sebetulnya pembahasan kita terkait dengan kalau kita melihat sekarang di era global saat ini, kita tahu bahwasanya kekuatan dolar saat ini di dalam ekonomi global itu semakin diperkuat dan muncul banyak sekali ketahanan-ketahanan yang perlu dipertahankan bagi masing-masing negara khususnya yang ada di Indonesia terkait bagaimana mereka memperkuat transaksi non-dolar sebagai solusi utama memperkuat ketahanan ekonomi. Mungkin sebagai pengantar terlebih dahulu Pak Agung, saya ingin menanyakan terkait dengan tema kita hari ini. Kita lihat bahwasanya belakangan ini transaksi non-dolar tentu semakin banyak dibicarakan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan transaksi non-dolar dan mengapa isu ini menjadi penting Pak Agung? Ya, baik, terima kasih. Iya. Jadi isu mengenai transaksi non-dolar ini memang mengemuka terutama ketika terjadi perang antara Iran dengan Amerika dan Iya. Israel. Iya. Ketika biaya-biaya yang dipengaruhi oleh energi dunia itu menjadi gonjang-ganjing lah istilahnya. Iya, ya. betul. Nah, jadi transaksi non-dolar ini sebenarnya sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu. Misalnya ada euro, Iya, ya. betul. Di Eropa sudah menyatukan diri untuk menggunakan mata uang tersendiri. Iya, betul. Nah, di wilayah ASEAN juga pernah ada diskusi untuk melakukan inisiasi dalam local currency transaction di wilayah ASEAN. Namun sayangnya belum sampai pada suatu kebijakan yang pasti. Iya. Nah, jadi transaksi non-dolar ini menjadi sangat menarik akhir-akhir ini, ya, karena dilihat bahwa dolar ini ternyata rentan juga, ya, gonjang-ganjing. Iya, betul. Namun ini sebenarnya sudah ratusan tahun berlangsung, ya. Iya, jadi mungkin sejarahnya itu karena waktu Amerika sudah merdeka sekitar abad ke-18 itu, mereka mengekspansi wilayah ke kawasan barat, pantai barat. Ternyata itu wilayahnya luas sekali, banyak sekali sumber daya alam di sana. Betul. Dan mereka memproduksi semua sumber daya tersebut, sehingga produksi mereka itu menjadi yang terbesar di dunia. Nah, ini juga menjadi sumber bagi perbankan di Amerika. Nah, sehingga dalam transaksi itu dolar mulai mengambil peran di sana. Ya. Belum lagi ketika terjadi revolusi industri. Nah, ini di Amerika digencarkan revolusi industri dan ini membawa Amerika menjadi negara industrialis terbesar di dunia. Betul sekali.
sehingga kapitalisasinya pun menjadi tinggi sekali. Nah, ini masa yang disebut dalam ekonomi itu sebagai masa capital deepening. Capital deepening. Nah, setelah itu juga kemudian di Eropa terjadi ada persaingan antar negara, kemudian mereka berperang. Betul. Terjadilah Perang Dunia Pertama. Eropa kehabisan modal untuk berperang, jadi mereka melirik ke Amerika. Dan mereka meminjam dana dari Amerika, sehingga akhirnya pusat keuangan dunia yang tadinya ada di London, ini mulai bertahap bergeser ke New York. Nah, ini menguatkan lagi peran dolar di perdagangan internasional. Iya, baik Pak Agung. Mungkin tadi dijelaskan terkait memang latar belakang di mana dominasi kekuatan dolar dari hingga Perang Dunia hingga mendominasi sehingga ada perpindahan dari kawasan Eropa ke daerah New York, terutama di Amerika Serikat, menjadi entitas awal penguatan dolar di sana. Nah, kalau kita lihat sekarang, dolar AS kan kini masih menjadi sebagai mata uang utama dalam perdagangan dan sistem keuangan global tentunya. Kalau kita bertanya kembali, mengapa dolar ini bisa memiliki posisi yang begitu dominan dan apakah dominasi tersebut itu mulai mengalami perubahan, Pak Agung? Ya, itu seperti yang saya ceritakan tadi sebelumnya. Bahkan pada tahun 70-an itu OPEC menetapkan bahwa untuk transaksi minyak dunia itu harus menggunakan dolar. Jadi istilahnya itu petrodolar. Nah, ini semakin menguatkan lagi penggunaan dolar di pasar global. Dan kemudian juga tadinya dolar ini kan setiap dolar itu dijamin oleh emas, oleh Federal Reserve. Tapi ternyata pada tahun 70-an itu Federal Reserve melepas cadangan emasnya. Jadi dolar tidak lagi terkait dengan emas. Betul. Nah, sehingga tidak ada jaminannya sebenarnya. Iya, jadi ibaratnya kalau kita beli mobil pas rusak, nggak tahu mau bagaimana ini, mau diperbaiki di mana, sama siapa, ya. Tidak ada jaminan after sales-nya gitu. Betul sekali, Pak Agung. Tapi karena dunia sudah terlanjur menggunakan dolar sedemikian dalamnya, sehingga susah berpaling dari dolar. Betul susah sekali. berpaling dari dolar. Nah, baik Pak Agung. Tadi sempat disinggung terkait dengan bagaimana skema terkait local currency transaction yang tadi disebutkan. Nah, kalau Pak Agung sendiri melihat bagaimana perkembangan implementasi transaksi non-dolar khususnya yang ada di Indonesia, Pak Agung, terkait dengan skema yang tadi yaitu local currency transaction. Kira-kira Pak Agung, sejauh mana kerjasama Indonesia dengan negara-negara mitra ini sudah berjalan terkait dengan penguatan khususnya terkait skema local currency itu sendiri, khususnya di ASEAN, Pak Agung? Iya. Jadi untuk ASEAN sendiri itu memang sudah dijalin kerjasama, terutama melihat perkembangan bahwa dolar itu memiliki kelemahan, yang nanti pada waktunya, terutama sekarang ini, akan mengalami fluktuasi yang sangat besar. Sudah sejak dari ada mungkin 10 tahun ASEAN itu sudah menginisiasi untuk melakukan perdagangan antar negara dengan menggunakan currency masing-masing. Gitu. Juga ada inisiasi untuk menggunakan mata uang bersama. Tapi mungkin masih belum ada kemajuannya sampai sekarang. Tapi untuk penggunaan mata uang lokal sebagai jangkar untuk transaksi antar negara itu sudah mulai digunakan, misalnya seperti di Indonesia dengan Malaysia, kemudian Indonesia dengan Thailand. Gitu. Jadi kalau eksportir kita menjual barangnya di Thailand itu menggunakan baht. Gitu. Mereka membayar menggunakan baht. Ya, baik Pak Agung. Dari terkait dengan skema local currency transaction, tentu kita bertanya, apa sebetulnya manfaat yang paling besar yang dapat diperoleh khususnya di Indonesia dari penerapan transaksi non-dolar, khususnya bagi para pemerintah, kemudian pelaku usaha makro yang ada di Indonesia, itu apa manfaat dari transaksi non-dolar itu sendiri, Pak Agung? Ya, tentu sangat banyak juga manfaatnya ya. Misalnya untuk resiliensi ya. Jadi sekarang ini kan dolar sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif.
dan bagi Indonesia itu adalah tekanan gitu. Kita dulu sempat mengatakan, oh mungkin nanti 17 Agustus dolar 17.845 gitu. Ternyata bukan, bulan Juni sudah Iya, betul. 17.845 gitu. Betul sekali. Jadi sekarang masih bertahan di 17 ribuan ya, padahal yang sebelum krisis ini kan 15 ribuan ya. Iya, betul sekali. Nah, ini menggerus kita punya anggaran ini ya, baik di Bank Indonesia maupun di pemerintah ya, Betul. untuk menutupi ini karena untuk APBN sendiri itu menjangkarkan juga pada dolar Iya. gitu. Ya, jadi ini rentan sekali kita kalau menggunakan dolar. Sehingga kalau kita menggunakan local currency itu akan lebih terbantu. Betul. Banyak devisa yang bisa diselamatkan. Iya, gitu. baik Pak Agung. Menarik sekali. Nah, tadi sempat juga di-mention terkait dengan kita tahu bahwasanya nilai tukar rupiah saat ini itu sangat melemah. Nah, terkait dengan sejauh mana sebetulnya transaksi non-dolar ini itu dapat membantu terkait mengurangi tekanan terhadap terutama biaya transaksi dan ketergantungan kita pada dolar itu sendiri. Meskipun tentu ini tidak semerta-merta menjadi solusi tunggal juga bagi terkait dengan pelemahan rupiah saat ini. Apakah nilai tukar rupiah yang melemah dengan adanya transaksi non-dolar ini itu dapat mengurangi tekanan-tekanan biaya khususnya yang ada di APBN misalnya? Ya, betul sekali, sangat berguna untuk mengurangi tekanan biaya kita dalam APBN, bahkan juga untuk ekspor. Ya. Namun juga kita juga harus realistis ya, bahwa dolar itu mendominasi setelah ratusan tahun. Betul. Iya, jadi ada periode panjang. Dan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Iya, Nah, betul sekali. jadi kita ini baru bergelut untuk menghadapi dolar mungkin baru 10 tahun. Iya. Kemudian intensifnya itu baru dalam 2-3 tahun ini ya. Betul sekali. Jadi mungkin masih jauh sekali. Iya, Nah, Pak Gu. karena ini skalanya masih kecil. Jadi kita perlu meningkatkan skalanya karena informasi yang saya dapatkan ini baru 5% yang local currency transaction. Baru 5%. Iya, jadi 95% masih dolar. Jadi ini pekerjaan besar ini. PR yang sangat besar bagi bukan saja bagi pemerintah tapi juga bagi pelaku usaha. Iya, betul Gitu. sekali. Nah, baik Pak Gun, terkait dengan tadi mungkin kita sudah menjelaskan terkait bagaimana pengaruh dolar yang sangat luar biasa tentunya bagi perdagangan khususnya yang ada di Asia Tenggara yang tadi sempat kita bahas. Nah, kalau saya ingin menanyakan terkait dengan tantangan implementasi dan juga kesiapan kita khususnya Indonesia di balik berbagai manfaatnya. Apa saja tantangan yang dihadapi mungkin dalam penerapan transaksi non-dolar yang ada di Indonesia itu sendiri, Pak Gung? Ya, tentu memang tantangannya tadi banyak ya. Banyak tantangannya. Misalnya karena dominasi yang sudah sangat lama dari dolar, tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Kita butuh waktu, kita butuh tahapan, ya. Kemudian kita butuh konsistensi juga, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha, kemudian juga dari mitra kita, mitra internasional kita. Nah, apakah mereka mau untuk bersama-sama kita mengurangi penggunaan dolar? Betul. Itu harus ada literasi, harus ada diskusi, dan harus ada kebijakan untuk membuat agar ini bisa terwujud. Iya. Nah, itu. Ya, baik Pak Agung. Mungkin kita ke sektor hal yang lebih terperinci khususnya terkait dengan sektor pelaku usaha terkait dengan penerapan transaksi non-dolar. Sektor atau pelaku usaha mana yang memang paling berpotensi untuk merasakan manfaat dari kebijakan transaksi non-dolar saat ini, Pak? Kalau dari segi pelaku usaha tentu para eksportir dan importir ya. Eksportir dan importir. Kemudian yang berikutnya adalah konsumen. Karena tentu kalau dolar naik, harga impor akan naik dan konsumen juga akan terkena imbasnya. Nah, itu. Kemudian juga berikutnya produsen. Karena mereka membutuhkan alat-alat, input, bahan baku yang mungkin diimpor dari luar negeri. Betul. Nah, kalau itu dolar naik, tentu juga naik juga biayanya. Nah, ini akan menyebabkan inefisiensi bagi mereka. Iya, betul sekali. Nah, nanti ujungnya mereka akan menaikkan harga produk mereka dan konsumen nanti akan terbebani. Gitu. Ya, baik Pak Agung, mungkin kita tahan dulu pembahasan kita tadi terkait dengan sudah banyak juga dijelaskan terkait latar belakang, kemudian bagaimana kekuatan dolar dalam mempengaruhi perdagangan khususnya di skala nasional saat ini. Baik pemirsa Unas TV, setelah jeda iklan berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat, kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Ya baik pemirsa Unas TV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ekonotalks. Ya baik Pak Agung, melanjutkan diskusi kita. Kalau sebelumnya tadi kita membahas terkait dengan pengertian dan juga tadi dijelaskan latar belakang dan juga manfaat transaksi non-dolar itu sendiri. Mungkin kita masuk pada sisi yang lebih praktis tentunya terkait dengan apa saja hambatan yang dihadapi ketika transaksi non-dolar ini itu diimplementasikan. Mungkin kita kalau ingin diperluas, apa saja tantangan terbesar di Indonesia terkait dengan mungkin dalam sektor kesiapan perbankan, kemudian kebiasaan pelaku usaha dan juga likuiditas mata uang mitra atau kepercayaan pasar. Apa yang ingin dihadapi ketika transaksi non-dolar ini diterapkan di Indonesia, Pak Agung? Ya, jadi memang ada tantangan yang besar bagi pelaku usaha di Indonesia ya, dan juga pemerintah. Betul. Ya. Jadi karena ini adalah hal yang baru. Sementara pelaku usaha tentu sudah membangun sistem yang mungkin sudah puluhan tahun, dan itu menggunakan dolar. Nah, ini perlu ada literasi, perlu ada diskusi, kemudian perlu ada dukungan kebijakan dari pemerintah juga, sehingga local currency transaction ini bisa diterapkan. Betul. Ya. Karena memang dari sisi pelaku usaha tentu sudah mengeluarkan biaya untuk menerapkan sistem keuangan mereka menggunakan dolar, dan untuk membaliknya tentu ada biaya lagi. Betul. Nah, itu yang perlu dimitigasi sebenarnya di situ. Ya. Nah kalau begitu Pak Agung, saya ingin tanyakan, seberapa siap kalau menurut Pak Agung sendiri perbankan dan juga para pelaku usaha kita untuk mendukung terkait implementasi dari kebijakan ini? Ya, mungkin kita harus realistis dengan keadaan bahwa kita belum banyak melakukan kontribusi yang besar untuk mengadakan perubahan dari dolar kepada LCT. Sehingga memang untuk mengubah itu semua dibutuhkan usaha yang besar. Betul. Tetapi mungkin saatnya sekarang ini untuk melakukan perubahan besar tersebut. Ya, karena memang tidak bisa ditahan-tahan lagi, tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Ini sudah suatu kebutuhan. Betul sekali. Ya, bagi Indonesia, bagi pelaku usaha, bagi pemerintah, bagi masyarakat juga. Nah, sehingga memang kita tidak boleh lagi berpangku tangan, diam saja, membiarkan bahwa gonjang-ganjing dolar itu mempengaruhi kita semua, ya. Jadi kita baik dari pemerintah perlu melakukan usaha, dari perbankan, dari produsen, ya, dari eksportir, importir juga harus turun tangan dalam usaha untuk membangun local currency transaction ini. Iya, baik Pak Agung, menarik sekali. Nah, kalau kita tarik sedikit terkait dengan bagaimana peran Bank Indonesia khususnya, apa langkah konkret yang saat ini bisa dilakukan Bank Indonesia untuk bisa bagaimana sebetulnya memperluas penggunaan transaksi non-dolar itu sendiri, baik dari sisi mungkin perluasan mitra, kemudian perluasan jenis transaksi maupun dukungan sistem pembayaran yang lain. Apakah Bank Indonesia punya peran penting dalam hal ini? Untuk Bank Indonesia sendiri, mereka itu bergerak dalam bidang moneter. Ya, jadi
mungkin yang terkait dengan perbankan. Tentu Bank Indonesia bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan tingkat bunga, menyangkut tentang BI rate, ya, yang bisa mendukung bagi para perbankan itu. Tapi di sisi lain ada juga pengusaha. Nah, ini yang menjadi partner adalah pemerintah. Ya, mungkin pemerintah bisa memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang mau beralih dari dolar ke LCT. Nah, sehingga ini bisa dipercepat dorongannya. Nah, ini yang diharapkan bisa terjadi gitu. Ya, berarti memang transisi dari para pelaku itu diperlukan untuk bisa sangat dibutuhkan. Iya, baik. Memang tadi disampaikan terkait dengan bagaimana sebetulnya para pelaku usaha juga harus bisa betul-betul mengimplementasikan dari kebijakan yang ada dan didukung juga dari pemerintah sendiri untuk mendorong mereka untuk bisa melakukan transaksi kebijakan non-dolar itu sendiri. Nah, baik Pak Agung, menarik sekali. Nah, kalau saya ingin tanyakan kembali, apakah Indonesia ini perlu memperluas terkait dengan kerjasama penggunaan mata uang lokal dengan lebih banyak negara, tidak hanya di ASEAN itu sendiri? Apakah ini perlu ada pertimbangan khusus terkait penerapan itu sendiri, Pak Agung? Ya, betul sekali. Bahwa Indonesia ini harus memperluas jangkauannya. Bukan hanya kepada ASEAN saja, ya. Karena kita punya mitra dagang itu sangat banyak. Mitra dagang itu sangat banyak, ya. Ada di kawasan Afrika, ada di kawasan Timur Tengah, ada di Amerika Latin, ada juga di kawasan Oseania. Nah, itu semua perlu kita jalin kerjasama sehingga dalam transaksi kita tidak perlu lagi menggunakan dolar. Iya, betul sekali. Ini harus ada usaha jalan bersama, ya, dalam komunikasi, diskusi, kemudian kebijakan kerjasama, ya, antar negara. Nah, ini perlu dibangun di situ. Ya, baik Pak Agung. Dengan tadi melihat bahwasanya kita harus memperluas terkait dengan kerjasama terkait penggunaan mata uang lokal khususnya yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat sumber daya kita kan sangat banyak, Pak Agung. Bagaimana sebetulnya kita bisa memperluas jangkauan kerjasama ini dengan kebutuhan sumber daya yang sangat besar di Indonesia terkait dengan negara-negara khususnya yang ada di luar Asia untuk bisa mempercayai kita sebagai sumber ekonomi yang tentunya bisa berpotensi untuk bisa mengembangkan potensi lokal khususnya di transaksi non tunai itu sendiri. Itu seperti apa? Ya, saya kira sangat berpeluang besar, ya. Indonesia ini adalah salah satu produsen terbesar nikel. Iya, betul. Kemudian eksportir juga terbesar, ya, untuk nikel. Kemudian batu bara, kemudian sawit, ya. Kemudian juga cengkeh, betul, ya. Nah, kalau kita mau, ya, memanfaatkan posisi tawar kita, ya, untuk melaksanakan LCT itu sangat-sangat bisa sebenarnya. Ya, tinggal itu bagaimana caranya kita jalan bersama dengan negara tujuan, ekspor, supaya mereka menerima kita juga, bahwa dalam transaksi kita bisa menggunakan LCT, tidak lagi menggunakan dolar. Nah, itu. Iya, berarti memang potensi kita sangat besar gitu, Pak Agung. Ya, baik Pak Agung. Kalau kita lihat sendiri terkait dengan prospek dan juga strategis bagi ketahanan ekonomi nasional khususnya. Kalau kita melihat sekarang Pak Agung, mungkin kondisi geopolitik global ini sekarang sudah lagi tidak baik-baik saja kalau kita melihat. Nah, kalau Pak Agung sendiri melihat bagaimana prospek terkait dengan transaksi non-dolar ini di tengah kondisi ekonomi geopolitik dunia ini yang masih penuh dengan ketidakpastian, Pak Agung? Iya, jadi memang justru pada saat inilah, ya, adalah momen yang sangat tepat untuk mengubah, ya, untuk mengubah dari ketergantungan kita kepada transaksi dolar menjadi transaksi non dolar, ya, menggunakan LCT lah salah satunya, ataukah kita bisa tingkatkan lagi dalam mata uang regional misalnya, ya. Nah, ini saatnya ini. Betul. Gitu. Eropa sudah duluan dengan euronya, ya. Jadi mereka agak kuat menghadapi gonjang-ganjing dolar gitu. Ya. Walaupun juga mereka itu ya ini baru sekitar hampir 30 tahun, ya. Dalam 10 tahun pertama itu luar biasa tantangannya juga, ya. Yunani krisis, Spanyol krisis, Itali krisis, ya. Betul. Dan ini
perlu usaha besar untuk mengatasi itu semua. Tapi mereka masih berjalan ini, tidak bubar gitu ya. Jadi ini suatu usaha yang sangat besar. Nah, mungkin bisa kita contoh dari sana untuk mata uang regional. Tapi untuk LCT sebenarnya sudah bisa mulai. Bahkan saat ini pun sudah bisa mulai sebenarnya, gitu ya. Karena semua punya kebutuhan, tidak saja Indonesia, negara-negara lain juga butuh ya untuk mengamankan diri dari tekanan atas dolar itu. Ya, itulah yang diharapkan dari pemerintah kita, pengusaha kita, bagaimana menjalin kerjasama dengan mitra-mitranya semua, sehingga LCT ini diterima oleh mereka juga. Ya, baik Pak Agung, sangat menarik. Nah, sebetulnya terkait dengan tadi yang disampaikan juga secara panjang lebar dan juga terperinci, terkait dengan kita tahu bahwasanya tadi disampaikan oleh Pak Agung sendiri bahwasanya penggunaan ini itu baru sekitar 5%. Saya ingin bertanya Pak Agung, sebetulnya apa ketakutan dari negara kita sendiri khususnya bagi para pelaku usaha dan juga pemerintah khususnya terkait dengan kita belum siap ataupun belum cukup untuk bisa menerapkan kebijakan ini Pak Agung? Yang pertama itu adalah memang mindset. Ya, mindset kita kan dolarisme. Itu sudah dibangun ratusan tahun itu. Ya, dolarisme. Apalagi hegemoni Amerika dalam politik internasional, ya ekonomi internasional itu besar sekali. Nah, itu kemudian menjadi mindset. Sehingga sistem keuangan juga dibangun atas dolarisme juga. Nah, itu ada biayanya untuk mengubah itu. Nah, tentu itu akan membebani para pengusaha. Dan di sini mungkin peran pemerintah untuk memberikan insentif-insentif kepada pengusaha-pengusaha yang mau mengubah itu, yang menjadi LCT. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ada biayanya, ada juga mentalnya yang harus dirubah, kemudian pemahamannya. Karena memang transaksi dolar itu mengakar kemana-mana itu untuk perdagangan global. Nah, baik Pak Agung, terkait dengan tadi memang potensi yang sangat besar terkait dengan transaksi non-dolar itu sendiri. Seberapa strategis dan kalau menurut Pak Agung melihat seberapa strategis transaksi non-dolar ini dalam memperkuat tentunya ketahanan ekonomi nasional saat ini? Jadi tentu kita lihat pada prospek dan potensinya ya. Bahwa memang LCT ini mungkin yang paling dekat adalah LCT daripada mata uang regional ya. LCT ini sudah bisa kita laksanakan ya, sudah ada buktinya kita bisa berjalan bersama dengan Malaysia, berjalan bersama dengan Thailand. Nanti mungkin kita akan bangun ke negara lain seperti misalnya kalau sekarang ini sudah ada BRICS ya untuk Asia Timur ya. Mungkin nanti kita bisa bangun ke kawasan Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan. Itu potensinya besar sekali di sana. Ya, baik Pak Agung. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup yang ingin saya tanyakan terkait dengan tema kita hari ini. Apa rekomendasi kemudian dari Pak Agung sendiri ataupun langkah yang diperlukan khususnya bagi pemerintah, Bank Indonesia dan juga para pelaku usaha sendiri agar masyarakat ini mulai melakukan terkait dengan pemanfaatan transaksi dan tidak bergantung pada transaksi dolar itu sendiri, dan ini bisa tentu yang tadi disampaikan memang banyak sekali keuntungannya. Apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah menurut Pak Agung sendiri yang bisa diterapkan agar transaksi ini bisa berjalan dan kebijakan ini bisa diterapkan? Silakan Pak Agung. Tentu untuk menerapkan transaksi non-dolar ini yang paling dekat bisa kita raih mungkin adalah LCT ya, Local Currency Transaction. Untuk menerapkan hal tersebut pelaku usaha tentu harus berubah ya dari sistem keuangan yang sangat bergantung pada dolar. Ini bisa melebarkan kepada currency yang lain sehingga ketergantungan terhadap dolar itu bisa menurun. Dari pemerintah juga diharapkan ya agar memberikan insentif kepada pengusaha-pengusaha yang mau berubah itu, karena memang ada biaya yang harus dikeluarkan, tidak serta-merta secara gratis itu bisa terjadi perubahan. Nah, disinilah peran pemerintah untuk memberikan insentif, apakah dalam bentuk fiskal, perpajakan, atau subsidi dan lain-lain. Nah, ini yang diharapkan sehingga nanti ke depannya Indonesia itu tidak lagi tergantung pada dolar, tidak lagi terganggu oleh fluktuasi mata uang dolar, dan bahkan mungkin bisa jadi pemimpin mata uang di kawasan ASEAN.
Iya, Itu yang baik. diharapkan. Kita harapkan seperti Iya, itu. iya. Ya, luar biasa sekali Pak Agung, tentu sangat menarik pembahasan kita hari ini terkait dengan bagaimana kita memahami bahwa para pemirsa transaksi non-dolar itu bukan hanya sekedar mengganti mata uang dalam perdagangan internasional. Tentu yang tadi disampaikan panjang lebar itu lebih dari itu. Ini merupakan bagian dari strategis untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar dan bagaimana kita bisa menekan biaya transaksi dan memperkuat ketahanan nasional. Luar biasa sekali Pak Agung, terima kasih Terima banyak kasih. atas pandangan dan Sama-sama. penjelasannya hari ini yang sangat luar biasa. Dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pemirsa Unas TV yang telah menemani kami dalam Econotalks kali ini. Saya Kautsar Ardiansyah mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa.